lahir dari dua orang tua. Ayahnya itu dari Jawa Tengah. Oh, dulu disebutnya dari Semarang, tapi setelah ada pembagian administrasi lebih detail, tepatnya dari Purwodadi. Ayahnya, kemudian ibunya itu dari Kuningan, dari desa Cilimus yang sekarang ini terkenal dengan pesantren Husnul Khatimah. Dan di situ ada daerah yang menjadi peristiwa sejarah besar kemerdekaan Indonesia, yakni Linggarjati. Berlangsung perjanjian Linggarjati, itu desa yang bersebelahan. Nah, ibunya kemudian merantau dari Kuningan itu ke Jakarta, bertemulah ya dengan ayahnya. Kami manggilnya Mbah Saleh, tapi kami tidak ketemu ya, karena Mbah yang laki-laki ini meninggal ketika ayahanda masih pemuda, masih berjuang, bahkan tidak ketemu ketika ayahandanya meninggal. Lahir di Singaraja, ya. Jadi asli lahir di Singaraja tahun 1924 dengan saudara 7 orang. Ya. Jadi ada yang namanya Wak Taha, kemudian Dahlan, Muhammad Dahlan, kemudian Muhammad Sahlan, yang masyarakat Buleleng sangat familiar dengan memanggilnya Wak Nung, ya. Kemudian ada pula katanya kakaknya perempuan tapi meninggal masih muda. Kemudian ayahanda Anang Ramli. Kemudian di bawahnya ada 2, itu Pamanda Suud dan Pamanda Hambali. Jadi masa-masa ketika bersekolah beliau sempat di Volvoh School, ya, di Singaraja, lanjut HIS. Atau ada tahun-tahun yang bersamaan waktu itu. Ketika pendudukan Jepang, kita tahu pendudukan Jepang itu kan bagian dari peristiwa Perang Dunia Kedua. Kalau di Asia itu disebut Perang Asia Pasifik, di mana Jepang dalam perang awal-awal Asia Pasifik itu unggul terhadap sekutu, menduduki Indonesia, seluruh daerah Indonesia Nusantara, juga di Bali. Suasana itu adalah suasana perang. Jepang sedang berhadapan dengan sekutu, sehingga memerlukan pertahanan. Jadi kemudian dibentuklah peta oleh Jepang, ya, yang bahasa Indonesia itu Pembela Tanah Air. Jadi ayahanda Anang Ramli ini, pemuda masa itu, ya, sama dengan pemuda-pemuda remaja masa lainnya, oleh orang tua ya mengaji, ambil sekolah dan sebagainya, saling berajak-ajakanlah dengan temannya, yuk masuk peta gitu. Buat Jepang ini adalah tentaranya untuk menghadapi sekutu. Buat pemuda-pemuda Indonesia itu adalah latihan militer, latihan perang-perangan. Tapi sekaligus nantinya cikal bakal BKR, TRI, TNI Indonesia itu sebagian besar adalah dari cikal bakal didikan militer Jepang yang dipandang waktu itu sangat disiplin dan seterusnya. Kemudian di dalam peta itu beliau pangkatnya itu kalau dalam bahasa Jepang itu Sudancho, ya, letnan lah ya, letnan. Ditempatkan di batalion-batalion Jepang, namanya Daidan. Jadi para tentara peta ini, Sudancho dan sebagainya, itu ditempatkan di Daidan-Daidannya Jepang di Bali yang ada di 3 pusat, di Jembrana, Tabanan, dan Kelungkung. Pemuda Anang Ramli ini ditempatkan di Daidan Jembrana. Kemudian tahun 45 kan Jepang kalah melawan sekutu. Ya. Bom Hiroshima Nagasaki Agustus itu, ya. Nah, seperti apa Indonesia? Bagaimana kemudian Indonesia? Meski Jepang pernah menjanjikan sebuah kemerdekaan pada Indonesia, Jepang bertepuk lutut, kalah. Kemudian apa yang dilakukan Indonesia? Seperti mana kita tahu dalam sejarah, ya, terjadilah peristiwa proklamasi. Ketika Indonesia merdeka, tidak kemudian seluruh daerah tahu. Bali termasuk yang karena dekat dengan wilayah Jawa, lebih cepat mendapatkan informasi merdeka ini dibandingkan daerah yang lebih ke timur, yakni Lombok.
Apa yang kemudian dilakukan oleh pemuda-pemuda di Bali, termasuk tentara-tentara di Bali, ada Ngurah Rai, ada yang lainnya, kemudian ada pemuda-pemuda ex-peta, karena sudah tidak lagi Jepang, dikatakan pemuda ex-peta, kemudian berkumpul, memberikan penerangan kepada masyarakat bahwa kita sudah merdeka, informasi dari pusat, bahkan waktu itu ada gubernur Sunda Kecil, Mester Puja, ya. Apa yang bisa kita lakukan? Sampailah kemudian ada misi ke Pulau Lombok untuk menyebarkan, kalau istilah sekarang, diseminasi informasi, termasuklah pemuda Anang Ramli ini ke Pulau Lombok, ya. Tadinya bermaksud melalui ini Pantai Buleleng, latar kita ngobrol ini. Tapi karena perahunya waktu itu ada hambatan apa, akhirnya ke Padang Bae dulu. Dan dari Padang Bae itu lebih dekat ke Lombok, ya. Perjalanan waktu itu jangan kita bayangkan seperti sekarang, hampir lebih dari 1 hari penuh baru tiba. Itu mulai dari, kalau sekarang itu Lombok Barat, Mataram, Lombok Tengah, Raya, yang sekarang ada airport internasional, sampai dengan Lombok Timur, masang plakat, kemudian berkumpul dengan para pemuda-pemuda tokoh di sana untuk menyampaikan kabar gembira tentang proklamasi. Dan itu sudah lewat Agustus. Kurang lebih di sana sekian hari, kembalilah tim ini ke Bali. Ada yang kemudian berada di posisi di Bali Selatan seperti Ngurah Rai dan sebagainya, pemuda Anang Ramli dan sebagainya, kembali ke Buleleng, termasuk ke Jembrana waktu itu. Jadi wilayah-wilayah kejuangan itu bukan semata Buleleng, tapi sekian daerah yang ada di Bali ini. Kemudian itu berjalan bulan, rupanya kita tahu de jure Indonesia merdeka Agustus 45. De facto tidaklah demikian. Penjajah Belanda ketika sudah bergabung dengan sekutu tidak menghendaki, tidak mengakui, lebih tepatnya tidak mengakui Indonesia ini sudah berdaulat. Bahkan memerintahkan kepada Jepang yang kalah dengan mereka untuk menjaga status quo, jaga Indonesia, jaga Nusantara ini sampai dengan kami melakukan sesuatu, begitu kurang lebih. Jadi posisi Jepang ya status quo. Nah, kaitannya dengan Bali, kaitannya dengan Buleleng, waktu itu dengan hitungan bulan, Nika ini gencar sekali menduduki wilayah-wilayah termasuk di Bali, ya. Muncullah beberapa insiden. Ketika itu sudah masuk tahun 1946. 1946, ya. Antara lain insiden itu ketika menghadapi Nika, ada peristiwa itu antara Oktober sampai dengan November itu banyak ternyata rapat sekali, ya, peristiwa-peristiwa besar. Itu antara lain kalau kita lihat sebelum Puputan Margarana itu ini, ya, apa yang dikenal dengan peristiwa Oktober 1946 di Pantai Buleleng, pantai pelabuhan. Nika berjaga-jaga dan menugaskan Jepang untuk menjaga, dan kemudian ada dalam sebuah satu hari digantilah bendera merah putih ini dengan bendera milik Belanda merah putih biru. Nah, tentu para pemuda ex-peta waktu itu kemudian lebih digunakan istilah pemuda, ya, karena peta kan sudah nggak ada. Pemuda-pemuda, ya, antara lain pemuda Anang Ramli, kemudian Kapten Muke yang sama-sama letnan ketika itu, letnan didikan Jepang, ya. Apa yang harus kami lakukan, ya? Kami nggak rela negeri ini berkibar merah putih biru. Akhirnya mereka tak tahu, ya, bahwa ini dijaga oleh Jepang sesuai dengan tugasnya. Didatangi pos Jepang sekitar daerah sini, Anda harus diam, ya. Kalian diam, kami akan melakukan sesuatu. Nah, Jepang itu antara menyerang tidak menyerang, ya diam. Pokoknya mereka pada zona mencari zona aman lah. Terjadilah peristiwa, kalau kita lihat beberapa buku kita baca, mulai dari daerah barat sana, Pura itu, ya, berguling-guling, ya,
Di antaranya yang dikenal dalam sejarah dan memang dia adalah pelaku sejarah adalah pemuda Anang Ramli ini. Berguling maksudnya karena menghindari pantauan Belanda yang ada di tengah laut itu. Berguling, kemudian sudah dibekali membawa bendera merah putih oleh temannya, ya, yakni Kapten Muke, ya. Kapten Muke atau Letnan Muke waktu itu. Dengan berguling mendekati tiang, ya, itu dikerek. Jadi kalau ada sumber lain yang mengatakan bahwa sempat talinya itu putus, tapi pelakunya sendiri, Ayahanda Anang Ramli, mengatakan tidak putus. Saya lumayan lancar kok, turun, saya bentangkan bendera itu, segera saya keluarkan bendera merah putih, saya ganti, kemudian saya kerek lagi. Nah, si merah putih biru baru serahkan ke komandannya waktu itu, Kapten Muke. Oleh Kapten Muke kemudian dirobek. Bahwa peristiwa ada pemuda yang tertembak itu beda bilangan jam. Beda bilangan jam. Bahkan Ayahanda ini baru tahu besoknya. Seorang pemuda, Merte namanya. Itu peristiwa besar. Itu peristiwa besar yang menunjukkan pembebasan Buleleng sekaligus pembebasan Bali. Nah, saya agak seling di sini. Saya sependapat dengan seorang anak pejuang lain yang seangkatan dengan Ayahanda. Beliau pernah menjadi ketua DPRD di Buleleng ini sebelum periode ini, yakni Dewa Sukrawan. Ya. Kami termasuk kenal baik, ya, karena memiliki sama garis sejarah. Banyak yang generasi-generasi anaknya pejuang ini memiliki garis sejarah. Tapi beliau ini tampaknya memang punya ketertarikan sekaligus punya komitmen. Beliau termasuk yang sama pendapatnya dengan saya, nggak setuju namanya ini pantai X Pelabuhan. Kalau X dia selesai, dia selesai peristiwa besar sebelumnya. Padahal ini adalah peristiwa sejarah besar Buleleng. Saya nggak setuju itu, Bu. Belum lama saya ketemu dengan beliau. Ini adalah pantai pelabuhan yang mengandung nilai historis besar, juga mengandung nilai roda ekonomi. Umumnya ya namanya pantai utara itu adalah pantai yang terbuka akses perdagangan lewat laut kan. Kita tahu kerajaan-kerajaan dulu yang bisa maju adalah kerajaan yang kalau dia di daerah pantai dibandingkan kerajaan yang tumbuh di daerah pedalaman. Itu sejarah kita memberikan catatan seperti itu. Juga dalam dialog itu juga kita sempat juga sama pendapatnya. Saya pun nggak setuju ada gedung di sini dibangun, namanya Gedung Imako. Padahal itu hanya peristiwa kecil pernah terjadi konferensi, gitu loh. Itu hanya peristiwa kecil. Kemudian saya tanya Pak Dewa kenapa nggak setuju? Kalau nggak setuju kan posisinya strategis ketua DPRD. Tapi itulah maunya rezim ketika itu, rezim eksekutif katanya. Tapi ini menjadi catatan ya, kalau memang yang namanya sebuah penamaan monumen itu kan sesuai dengan berlangsungnya waktu. Kalau memang bisa kemudian direvisi oleh otoritas setempat berikutnya ya kenapa tidak. Kemudian selanjutnya Mas Umar, masih hitungan itu peristiwa Oktober menjelang November itu ternyata nikah terus ya, nikah berusaha. Tidak ada kemerdekaan Indonesia, kan tidak diakui oleh Belanda. Luar negeri yang mengakui Indonesia merdeka itu Arab Saudi, Mesir, negara-negara lain belum. Apalagi yang namanya sekutu atau Belanda ini. Semakin gencar mereka ketika ada pasukan angkatan laut dari Jawa, dari Banyuwangi, mau mendarat di Buleleng, tepatnya di Celukan Bawah. Tugas para pemuda termasuk Anang Ramli, termasuk Kapten Muke, itu berjaga-jaga mengamankan teman-temannya sama pasukan dari Jawa supaya aman. Rupanya nikah yang memang sedang emosi-emosinya dan kekuatan mereka tampaknya dipandang lebih ya dalam hal senjata dan sebagainya. Tahu persembunyian para pemuda ini, dalam sebuah peristiwa di Banjar Jauh tertembak Kapten Muke. Apakah itu kemudian sebabnya beliau kemudian penamaan nama jalan di sana? Ya. Sekaligus ini PR buat Kapten Anang Ramli yang sampai sekarang belum tampak. Sekaligus pertanyaan kepada kita, apakah seseorang harus gugur dulu
baru ada semacam baru dianggap lazim ada apresiasi atau penghargaan. Saya agak lompat, Mas Umar. Saya tinggal di Jakarta sudah lebih 30 tahun, tepatnya di Bekasi sebagai kota pahlawan disebut. Ada seorang tokoh, dia kiai. Dia adalah pejuang besar di Hizbullah masa-masa perang kemerdekaan. Disebutnya beliau itu adalah Macan Kerawang Bekasi. Beliau hidup sampai tahun 90 sekian, tapi dengan perjuangan masyarakat muslim setempat, beliau akhirnya diberi gelar pahlawan nasional, yang sebelumnya ada jalan kecil di sekitar pesantren At-Taqwa itu diberi nama Jalan Kiai Nur Ali. Tapi seorang aktivis muda, ya, namanya Hans Muntahar, kebetulan dia my husband, dia mengatakan, saya bukan santrinya Pak Kiai, saya tidak pernah belajar di pesantrennya Pak Kiai, tapi ya saya punya pemikiran ini enggak proporsional kalau nama jalan itu di daerah kecil sekitar pesantren. Dia harus di jalan besar di Bekasi. Karena itu dia punya kedekatan dengan bupati waktu itu, bicara dengan bupati, kemudian diproseslah oleh bupati ini, minta semacam persetujuan DPR, cepatlah dalam hitungan nggak sampai 2 tahun, menjadilah jalan besar. Kalau Mas Umar nanti ke Jakarta atau mungkin sudah tahu jalan besar Kalimalang, sekian radius sekian kilometer. Artinya nama ini diberikan kepada sosok seorang pejuang besar, ya, yang beliau masih ada pada masa perang kemerdekaan, meninggalnya belakangan ketika suasana sudah merdeka dan sebagainya. Nah, kembali ke hal tadi. Nah, menjelang November ada informasi yang mengatakan bahwa beberapa pemuda yang tidak terkena puputan Margarana ini, ada sebagian yang sedang misi ke Jawa dan sebagainya. Tapi ada sumber, ya, yang namanya sejarah kan bisa kita bisa kita ramu. Sumber lain, ya, bahwa ketika menjelang puputan tanggal 20 November ini, di bawah Ketua Resimen Sunda Kecil waktu itu, Kolonel Ngurah Rai, ya, kita pecah dua. Sebagian pasukan dalam rangka memecah perhatian Nika ini, ya. Sebagian pasukan ke Desa Marga, itu daerah Tabanan dan sekitarnya, selatan lah Bali. Sebagian ke Perancak itu satu tempat Jembrana, ya. Termasuk pemuda Anang Ramli ini, Kapten Muko waktu itu sudah tewas. Nah, sehingga yang benar-benar puputan terkena semuanya itu adalah yang pas ke Desa Marga. Jadi sebagian akhirnya amanlah untuk melanjutkan perjuangan ini. Ada yang terlupa tadi, ketika masa-masa dari 45 ke 46 itu, misi yang dilakukan oleh sekian tokoh-tokoh kemerdekaan Bali ini, ya, tidak bergerak hanya di sekitar Bali saja. Bahkan mereka, ya, datang ke Pulau Jawa dalam rangka untuk memberikan informasi bahwa Bali sudah bergerak. Samping itu kan kita butuh senjata, sampai ke Banyuwangi, sampai dengan pusat Mabes Besar Angkatan Darat waktu itu, disingkat MBAD, ya, di Jogja, termasuk Anang Ramli ini. Artinya skup kejuangan tokoh-tokoh orang tua kita ini nggak skup Buleleng saja, Mas Umar. Beberapa daerah yang kemudian ada peristiwa yang tidak kalah besarnya dibandingkan pelabuhan ini, ada sebuah peristiwa di mana Ngurah Rai sebelum puputan Margarana kan dia terdesak, dihadang oleh Nika di banyak titik, sementara beliau akan bergegas dari Bali Utara ini menuju ke arah timur, ke arah Kintamani, Bangli dan seterusnya. Pasukan andalan yang bersenjata waktu itu dalam banyak sumber mengatakan itu bernama Nyoman Pegeg, karena pasukan ini senjata lengkap, andalannya Ngurah Rai waktu itu. Tapi sejarah mencatat bahwa kemudian Nyoman Pegeg ini menyerah ke Raja Badung. Jadi waktu itu kita merdeka, masih banyak kekuasaan-kekuasaan raja-raja, kan kita tahu sebelumnya itu kerajaan-kerajaan di Nusantara yang punya otoritas sendiri, yang kadang-kadang tidak tunduk pada hukum baru, apalagi dipandang masa transisi.
menyerah itu artinya dia tidak membela lagi tentara nasional Indonesia ini ya, yang berjuang sendiri. Akhirnya dengan instruksi yang sangat singkat ya, masa itu, dan sampailah kemudian ke pasukan yang lain ya, menunjuk Anang Ramli untuk memegang komando, gantikan pasukan ini, kamu cari senjata di mana ya, amankan kawal Ngurah Rai ini supaya aman sampai ke daerah timur. Jadi dalam waktu singkat, makanya disebut pasukan istimewa karena sumber itu mengatakan memang dia istimewa. Ayah saya sendiri nggak pernah bercerita, Mas Umar. Jarang bercerita kepada anak-anaknya tentang kejuangan pribadi beliau. Jadi kita banyak tahu malah dari orang lain. Ketika peristiwa-peristiwa heroik itu. Cepat mendapatkan senjata, menggulingkan truk Belanda waktu itu, mendapatkan senjata, kemudian amanlah Ngurah Rai sampai ke daerah timur dan selatannya Bali. Jadi sekali lagi menunjukkan bahwa kejuangan seorang ayah kita, Anang Ramli ini tidak sebatas Buleleng saja ya. Di beberapa daerah di Bali tadi sudah tersebutkan Jembrana, Bali, Bangli, sampai Denpasar, sampai ke Pulau Lombok, sampai ke daerah Jawa dan sekitarnya. Dan kemudian setelah peristiwa Margarana sampai dengan tahun 49 itu dipenuhi dengan gerilya-gerilya. Jadi kalau ada pertanyaan Mas Umar, ya, bagaimana suasana gerilya? Gerilya itu dilakukan oleh para pemuda waktu itu karena senjata yang sangat minim. Jadi janganlah ke satu titik, hutan menjadi daerah-daerah tempur. Ya, pemuda-pemuda waktu itu yang dikenal tuh kalau di Buleleng itu adalah Pegayaman. Dengan lurahnya Azhari, waktu itu Pak Azhari itu dikenal, tercatat dalam sejarah. Kemudian ke Panji, kemudian ke Desa Selat. Sampai saya sering dengar kalau ayah cerita itu ke Desa Munduk. Saya agak merinding ya, karena ketika saya masih di kantor Wakil Presiden, saya ada kunjungan dinas tentang ekonomi ke Desa Munduk itu sebagai daerah penghasil cengkeh dan kopi, itu daerah dingin ya. Jadi kalau sekarang itu banyak wisatawan Eropa senang hiking karena dia berundak itu. Bayangkan ketika puluhan tahun yang lalu seperti apa undak-undak itu. Seperti apa tantangan fisik orang tua kita. Mereka hiking aja naik sepeda. Nah, ini kan tidak ada yang namanya sepeda apalagi motor. Berlari, bersembunyi. Nah, ada satu cerita tapi ya, antara kita percaya tidak percaya. Bahkan baru 2 hari lalu saya silaturahim ke salah satu adiknya ibu ya, karena ibu nih saudara sudah banyak yang nggak ada, tinggal satu. Dia sering diceritakan oleh ayahnya, ibunya ayah, bahwa ayah sendiri nggak pernah. Kalau kita tanya apa sih ilmunya ayah, enggak, biasa aja. Kok kayaknya orang bercerita hebat banget, ya biarkan orang lain. Selalu begitu ayah ceritanya. Tapi rupanya banyak yang mengatakan betul, barangkali dia tidak punya ilmu-ilmu lain ya. Tapi mungkin ada orang lain yang mengawal dia dengan membekali. Di sekitar rumah itu, katanya di rumah orang tuanya, kadang-kadang ayah itu kalau sedang tidak ada kegiatan di luar atau sedang bergerilya, dia baca Quran. Terdengarlah oleh utusan Belanda untuk mencari-cari mana pemuda Anang. Nah, si orang-orang ini adalah orang-orang kadang-kadang tetangga juga, tapi dikatakan waktu itu mata-mata, bahkan lebih ini dikatakan dasar pengkhianat loh. Dia mendengar ngajinya Anang Ramli, ditanya sama ibunya, mana Anang? Nggak ada. Itu tadi suara ngaji, cari aja. Masuk ke dalam nggak ada orangnya. Akhirnya adiknya yang namanya Suud dan Paman Hambali ini yang jadikan jaminan untuk dilaporkan ke pasukan tentara asing waktu itu. Jadi itulah barangkali sekelumit catatan yang kami dapatkan, baik cerita-cerita yang singkat-singkat kemudian kami sambung-sambung maupun juga dari sumber sejarah seperti Espendit. Espendit ini menulis cukup sekian halaman tentang peran Anang Ramli. Ketika sudah selesai kedaulatan RI diberikan pengakuan oleh Belanda tahun 49 ya.
ini Padang selesai itu. Kita 45, 49 itu disebut masa mempertahankan kemerdekaan. Ya. Merdeka benar, tapi ternyata emang disitulah ya terjadi peristiwa-peristiwa besar di seluruh tanah air, termasuk di Bali. 49 itu setelah agresi 1, agresi 2, 49 kan ada konferensi Den Haag itu, Indonesia dan Belanda. Disitulah Belanda memberikan pengakuan, itu pun dalam bentuk bukan negara NKRI, negara serikat, apalah pokoknya, tapi waktu itu sesuatu yang harus dipegang oleh kita. 49, kemudian 50 sampai dengan 55 itu beliau, Pak Anang ini, ayahanda Anang ini pernah menjabat jabatan politis sebagai anggota DPRD Bali, karena belum pemilu disebut DPRD sementara. Ya, DPRD, jadi ada DPR pusat sementara, di daerah DPRD sementara. 55 pemilu, salah satu partai kan yang besar waktu itu kan PNI dan Masumi sama suaranya, termasuk di daerah-daerah, termasuk di Bali. Beliau kemudian menjadi anggota DPRD Buleleng sampai dengan 59 yang keluar dekret itu, yang kemudian Masumi dibubarkan oleh rezim Soekarno. Nah, tahun 58 masih bilangan bulan Agustus itu Menteri Pertahanan ketika itu Juanda memberikan penghargaan sebagai pejuang kemerdekaan dalam aksi militer kedua. Dan dalam sejarah kita mengenal aksi militer 1, aksi militer 2, ada Linggarjati, ada Renville dan seterusnya itu. Kemudian masih tahun yang sama, sekitar bulan November ya, tahun yang sama, beliau masih menjabat DPRD Buleleng. Diterbitkan piagam langsung dari Presiden Soekarno yang mengukuhkan sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia. Beberapa tahun berikutnya, Menteri Pertahanan berikutnya, Edi Sudrajat, tahun 83 mengukuhkan beliau sebagai pejuang kemerdekaan. Ya, mungkin versinya lain-lain barangkali, tapi intinya seperti itu. Nah, kemudian ada lagi satu piagam yang menetapkan bahwa Kapten Anang Ramli. Jadi resmilah ketika itu. Jadi ketika sudah terbentuk TNI, maka terakui tempaan-tempaan peta yang tadinya Daidan, Letnan menjadi kapten ketika TNI. Demikian begitu barangkali. Kenapa banyak muncul pertanyaan, kenapa Pak Anang kan sudah bagus tuh karir militernya dan terakui secara nasional, kok nggak lanjut? Kan jarang orang-orang kita seperti itu. Ada cerita yang disampaikan oleh ibundanya, jadi mbah putri kami. Ketika ayahnya meninggal, itu lagi masa-masa gerilya, ya. Gerilya dari satu desa ke desa lain. Itu ayahnya meninggal, beliau nggak bisa lihat. Dicari kemana? Oleh saudara-saudaranya nggak ketemu. Sudah sekian harinya baru ketemu, disampaikan. Nah, ketika sudah aman tahun 49, ibunya berpesan sekali, Anang sudah berhenti ya, nanti kamu keluar masuk penjara. Ketika bapak meninggal kamu nggak lihat, nanti ketika emak pun nanti kamu nggak lihat. Jadi beliau orang yang patuh, kemudian berhenti dari TNI, aktif masyarakat, termasuk di partai politik Islam waktu itu Masumi, ya, DPRD provinsi dan Buleleng. Nah, belakangan kemudian aktif masyarakat sebagai ketua di Muhammadiyah, satu organisasi, kemudian di yayasan pendidikan itu hampir 30 tahun lebih. Bahkan setiap saya pulang ada saja saya lihat ya, ketemu dengan anak-anak muda jauh di bawah saya yang saya anak asuhnya Bapak, termasuk ketika kemarin saya silaturahim ke Kampung Kajanan kampungnya ibu saya. Ada masjid yang sudah luar biasa bagus, Nurul Amin itu. Keluarga lain kayak cerita, oh itu DKM-nya itu anak yayasan dulu, Mbak Tuti, panggil aja pasti dia mau. Jika saya telepon benar, saya sampai SMA di bawah asuhannya yayasan ibu. Tadi pagi saya suruh ke masjidnya beliau. Senang saya ya, aktif di masjid sampai dengan meninggalnya itu di Masjid Taqwa, dan dia membangun masjid yang daerah dekat pemandian alam Yasani itu.
Kemarin saya ke sana ketemu DKM-nya, ternyata ketika ketua DKM-nya adalah salah seorang pengurus MUI di Kecamatan Kubutamban. Jadi itulah yang hasil perjuangan orang tua kita yang sampai sekarang kita dengar cerita-cerita manisnya yang kita dengar. Mudah-mudahan ini mengalir terus ya. Banyak yang menyayangkan dalam satu perspektif ya. Tapi beliau dalam lisannya kepada anaknya itu lebih dari 2 kali bicara itu. Bahkan juga saya sempat kayaknya baca di satu wasiat itu masih beliau sehat sudah beliau ketik itu. Beliau rajin mengetik, bagi waktu sebagai ketua yayasan ngetik rapi. Jadi file-file administrasi ayah itu termasuk tertib sekali, bagus. Antara lain amanah beliau kepada anak-anaknya. Cukuplah saya dimakamkan di makam umum. Ya kan saya aktif sekarang di masyarakat, biar saya gabung dengan masyarakat. Nggak usah. Kemudian yang kedua, nggak usah ada salvo dengan bahasa kelakar. Ntar malaikat lama mendekat ke saya. Kemudian nggak usah pakai bunga ya, cukup air putih saja. Tapi kalau merah putih saya mau. Saya ini sudah lama, saya termasuk yang paling rajin pulang kampung. Mulai dari belum kita menggunakan pesawat, pakai mobil, anak-anak kan kalau pulang kampungnya ya ke sini. Lama saya berpikir ya, tapi sepertinya saya tidak punya teman untuk melanjutkan, untuk dialog, untuk diskusi. Nah, alhamdulillah sunatullah ada seorang sama-sama anak pejuang, sama-sama orang tuanya saling mengenal di masyarakat. Itu Dr. Sugianto Mas Umar, dia rajin menulis tentang budaya Bali, Buleleng, termasuk karena dia tahu tentang kesejarahan ini, sampailah pada buku, salah satu buku yang ditulis tentang jejak Islam di Bali. Yang satu bab lebihnya itu tentang peran pada masa perang kemerdekaan di Indonesia. Yang editornya juga teman kita juga, Pak Amung Abdurrahman. Saya bilang ke Pak Amung, ke Pak Dr. Gianto juga sering ketemu di sana. Nanti kalau buku ini sudah hampir selesai, saya seolah-olah menemukan teman untuk saya menyampaikan. Jangan sekedar ini dicetak kemudian kita berikan kepada yang mau atau kita minta pengganti cetak. Ayo kita launching dalam sebuah acara, digandengkan dengan, karena konten buku itu ada tentang peranan pejuang muslim kita gandeng dengan, kita sampaikanlah rekomendasi ini ya. Karena ternyata ketika saya ketemu dengan teman lain, saya sudah pemikiran sama Mbak Tuti, tapi saya juga merasa kapan ya waktunya. Ini seolah-olah sunatullah ya, sunatullah kita berpikir, didengar oleh Allah ya, kemudian diberikan dalam satu waktu ketemu. Inilah kemudian momennya. Saya bicara dengan banyak teman ya. Tadinya saya berharap ada peran. Ya, sekarang ini kan kita punya wakil di DPD RI dari kaum muslim. Saya sampaikan, kok sepertinya responnya kurang apa mungkin. Jadi benar kata teman saya yang mantan anggota DPRD. Kadang-kadang orang bicara itu karena dia tidak tahu tentang sejarah, ataupun ketika dia tahu tentang sejarah, dia tidak punya kepentingan sehingga dia diam. Banyak teman saya seperti itu, kata beliau. Bahkan ketika dia punya kekuasaan di pemerintahan, nggak sama pemikirannya dengan saya sebagai anak sejarah pejuang. Nah, baru ketika dia punya musibah apa, baru dia bicara seperti itu. Nggak usahlah saya sebut katanya namanya. Jadi kembali pada tadi, seolah ini ketemu dalam sebuah momen ya. Saya bicara dengan teman-teman MUI, disambut ya. Oke Bu, kita jadikan satu dalam acara MUI. Jadi kalau bermula dari katakanlah inisiasi salah satunya dari keluarga, biologis dan ideologis bapak anak, tapi kembali lagi peran ayah itu kan bukan peran ayah untuk keluarganya. Bahkan waktu itu dia seorang pemuda kok, nggak punya keluarga, nggak punya anak istri kecuali orang tua. Jadi bagaimana dari awal inisiasi ini saya serahkan pada masyarakat. Inilah saatnya masyarakat untuk memberikan catatan sejarah pada generasi kita dan seterusnya ya, bahwa ini sebuah peristiwa besar yang mana orang tua kita berperan, yang kalau kita diam saja ya akan seperti ini terus.
Tidak keliru kalau nanti orang mengatakan Muslim di Bali tidak ada perannya, sekedar dia datang, sekedar dia numpang hidup di sini. Saatnya kita jawab ini. Silahkan sekarang ya. Dan saya ketemu dengan beberapa orang, mereka siap untuk menandatangani. Yang penting motor-motornya ini bergerak.